Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini adik-adik bisa mengikuti ibadah. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai. Kiranya Kau berkati kami, agar kami bisa memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu yang ada gerakannya, Cik. Apa tuh? Adik-adik ingat gak ya? I love you Jesus. Gerakannya gimana ya? I love you Jesus. Nah, adik-adik pasti ingat dong. Kita menyanyikan lagu I love you Jesus pakai gerakan. Semuanya berdiri, kita mulai. I love you Jesus. Lagu yang biasa mama bawa kita nyanyi kalau di gereja. Jadi tahu lagu Tuhan terbang nggak? Apa tuh? Nah, kita coba gerakannya dulu kali ya. Kita mau sekarang tadi berdiri, kita sekarang bentangkan tangan kita. Kita miring karena nggak muat ya. Kita miring. Kita coba lagu Tuhan terbang sama-sama kita katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu.
siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici persilakan adik-adik untuk duduk. Dengan sikap yang baik kita menyanyikan satu pujian firman-Mu berita bagi kami. Sepanjang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Cici. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita kembali lagi di ibadah online Super Kids. Adik-adik, sebelum kita mulai, Cici mau ingetin ya, untuk selalu pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa minum vitamin ya, supaya kita tetap sehat dan kuat setiap hari. Nah, sekarang Cici mau cerita nih, cerita tentang dua orang rasul. Yang pertama Rasul Paulus dan Rasul Silas. Kedua rasul ini ceritanya sedang ada di kota yang bernama Filipi. Di kota Filipi ini ada sesuatu kejadian yang menarik terjadi di sini. Adik-adik penasaran apa yang terjadi di kota ini? Kalau penasaran, yuk kita ambil sikap yang manis, kita duduk diam, kita perhatikan cerita berikut ini. Kami ke Filipi.
Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang,
Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, udah pada lihat kan videonya? Videonya menarik kan ceritanya? Nah, dari video itu kita tuh bisa belajar banyak hal. Di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang bisa mendatangkan banyak mujizat dalam hidup kita. Intinya satu, kita harus rajin berdoa dan dekat pada Tuhan. Di mana bisa dilihat kan adik-adik, Paulus dan Silas yang di penjara bisa bebas dengan adanya gempa bumi yang Tuhan datangkan untuk membebaskan mereka. Tidak ada itu juga. Dari kejadian tersebut, banyak orang yang percaya. Di antaranya adalah siapa? Ya betul, di antaranya adalah penjaga penjara tersebut. Dia dan seluruh keluarganya terselamatkan karena mukjizat yang Tuhan buat untuk Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, siapa nih yang mau mendapatkan mukjizat kayak Rasul Paulus dan Rasul Silas? Wah, banyak nih yang mau ternyata. Nah, kalau mau, kita harus tetap dekat sama Tuhan. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita berterima kasih pada Tuhan. Dengan cara seperti itu, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sekarang Cici punya pengumuman. Pengumumannya itu sangat spesial. Minggu ini Cici nggak mau kasih ayat hafalan, tapi di minggu depan Cici mau semuanya mempersiapkan sebuah cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang pengalaman adik-adik selama ibadah online Super Kids ataupun belajar di rumah. Ceritanya gampang. Yang pertama, adik-adik cerita apa sih yang adik-adik suka dari ibadah online atau sekolah. Yang kedua, apa sih yang adik-adik gak suka dari ibadah online Super Kids atau sekolah di rumah. Nah, adik-adik siapin ceritanya. Minggu depan Cici mau ketemu adik-adik semua. Caranya kita akan adakan Zoom. Jadi adik-adik gak usah rekam ceritanya. Cici akan tunggu cerita adik-adik minggu depan. Yang ceritanya menarik, Cici punya hadiah. Jadi jangan lupa hadir ya minggu depan. Jam 10 pagi Cici akan buat Zoom. Nah, buat adik-adik yang tertarik boleh gabung. Nanti linknya Cici kirim melalui admin Super Kids. Ingat ya, minggu depan jam 10 pagi link Zoom-nya akan dikirimin oleh admin Super Kids. Jadi dipersiapkan ya ceritanya baik-baik. Cici penasaran dan kangen banget mau ketemu kalian semua. Nah, jangan lupa ya, minggu depan jam 10. Sekian ibadah kali ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap lindungi kami semua. Tuhan lindungi papa mama, Tuhan melindungi kakak adik kami semua. Kami percaya pandemi ini akan cepat berlalu. Engkau akan turut campur tangan menyelesaikan pandemi ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama, memuji memuliakan
namamu secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.